Iya, baiklah kita perhatikan apa yang tertulis di depan ini. Sebentar dulu ya. Nah, di sini ya ada C kuadrat, ada C, ada A, ada B, ada C, ada A, ada B juga, ada C, ada A, ada B. Ini begini. Ini dimaksudkan adalah tentang teorema Pitagoras. Dari teorema Pitagoras, kita akan dapat menentukan apakah sebuah segitiga itu termasuk segitiga siku-siku, termasuk segitiga lancip, ataukah termasuk segitiga tumpul, andai kata ukurannya itu misalnya seperti ini. Nah, ukurannya seperti begitu. Jadi, dengan mempergunakan teorema Pitagoras, kita dapat menentukan seperti itu. Hanya sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, dan Anda nanti suka, silakan tidak perlu ragu-ragu untuk subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Nah, kita mulai. Di sini, C ada A, ada B, itu C itu adalah sisi yang terpanjang dari sebuah segitiga. Kemudian A dan B adalah sisi-sisi lain. Jadi kita ulang bahwa dimaksudkan dengan C di sini adalah sisi yang paling panjang. Nah, di sini kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C sisi yang terpanjang, A adalah sisi-sisi yang lain, maka segitiga yang memenuhi ketentuan ini itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian kalau C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga lancip. Kemudian kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul. Nah, itu jangan lupa. Seperti begitu. Nah, kita ambil contoh yang ini. Ada sebuah segitiga dengan ukuran sebagai berikut. 3, 4, 5. Jadi kita ulang bahwa C ini adalah sisi yang paling panjang ya, sisi yang paling panjang. Nah, di sini yang sisi yang paling panjang adalah 5. Nah, jadi kita coba akan hitung itu bahwa 5 kuadrat sesuai dengan ini, 5 kuadrat apakah sama dengan 4 kuadrat ditambah ini 3 kuadrat. Ini 5 kuadrat adalah 25, kemudian 4 kuadrat itu 16, kemudian 3 kuadrat itu 9. Gitu ya. Nah, jadi 25 apakah sama dengan ini? 25. Dan ternyata sama. Oleh karena ini sama, maka segitiga siku-siku yang mempunyai ukuran 3, 4, 5 adalah segitiga siku-siku. Kita ulang. Segitiga yang mempunyai ukuran 3, 4, 5 itu adalah segitiga siku-siku. Bagaimana dengan ini? 4, 8, 10. Sisi yang terpanjang itu 10. Nah, kita coba bahwa 10 kuadrat apakah sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini 10 kuadrat itu 100, kemudian 8 kuadrat itu 64, 4 kuadrat itu 16. Kita lanjutkan, itu ya. Apakah 100 itu di sini 64 ditambah 16 adalah 80. Nah, ternyata 100 ini lebih dari 80. Nah, oleh karena perhitungan ini, maka sesuai dengan bahwa C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Ya, ini adalah segitiga tumpul. Iya, segitiga tumpul. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga? 5, 12, 13. Nah, jadi 13 kuadrat itu bagaimana dengan 12 kuadrat
ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat. Di sini 13 kuadrat. 13 kuadrat itu 169. 12 kuadrat itu 144. 5 kuadrat itu 25. 25 plus 25. Nah, ternyata ini sama. 169 sama dengan ini juga 169. Nah, oleh karena ini sama, maka ini adalah segitiga siku-siku. Nah, begitu ya. Segitiga siku-siku. Itu yang ukuran berapa tadi? Ini 5, 12, dan 13. Sekarang bagaimana dengan 8, 15, dan 17? Ya, kita coba hitung. 17 kuadrat itu bagaimana posisinya dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, kita hitung itu. Sekarang, berapakah 17 kuadrat? 17 kuadrat adalah 289. 289. Kemudian, berapakah 15 kuadrat? 225. Berapakah 8 kuadrat? 8 kuadrat adalah 64. 64. Dan kalau ini ditambah 289, ini juga 289. Nah, ini sama. Jadi, ini adalah segitiga siku-siku. Jadi, yang ukurannya 8, 15, dan 17 itu termasuk dalam segitiga siku-siku. Nah, kita ulang sekali lagi. Diingat-ingat bahwa kalau sisi yang terpanjang dikuadratkan itu sama panjangnya dengan sisi-sisi lain yang dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, itu adalah segitiga siku-siku. Tetapi kalau C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka dia adalah segitiga lancip. Ya. Dan kalau C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga yang mempunyai ukuran seperti itu adalah segitiga tumpul. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kelas 8 ya, di SMP maupun di MTS. Dan diingat-ingat bahwa cara untuk menentukan macam-macam segitiga itu dengan menggunakan inversi atau kebalikan dari teorema Pythagoras. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.